Shalom, jemaat P3M yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tema pada hari ini di dalam renungan saya memberi tema masa muda. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita membaca satu ayat, yaitu di dalam Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-1. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama sampai menghayati. Kita mulai. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jemaat P3M yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita masa muda, ya. Di dalam pembacaan kita tadi, ini adalah tulisan Raja Salomo pada akhir hidupnya. Ya, kita tahu Raja Salomo adalah raja yang membangun bait suci Allah. Ya, pada awalnya Raja Salomo ini sangat diberkati Tuhan karena dia diberi Tuhan hikmat akal budi yang melampaui semua manusia di dunia ini. Ya, tetapi kita melihat bagaimana pengalaman hidup, perjalanan hidup Raja Salomo, khususnya pada akhir hidupnya, di mana dia menghambur-hamburkan kesenangannya dengan selir-selirnya, ya, yang ribuan itu. Kemudian dia membangunkan, ya, rumah sembahyang bagi ilah-ilah orang-orang kafir itu, selir-selirnya itu, agar selir-selirnya mempunyai rumah sembahyang. Bukan itu saja, tetapi dia juga masuk ke dalam kuil itu untuk menyembah. Nah, ayat Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ini saya perkirakan bahwa ini adalah satu penyesalan dari Raja Salomo, ya. Sehingga di dalam penyesalan di akhir hidupnya, dia memberikan wejangan, dia memberikan nasihat kepada kita semua, ya, agar ingatlah masa mudamu. Saat masa mudamu, ingatlah kepada Tuhan. Jangan sampai masa-masa sulit itu datang. Masa-masa sulit itu apa? Masa-masa yang kita mengatakan tidak ada lagi sukacita, itu adalah masa yang tua renta, yang sudah tidak dapat apa-apa lagi, tidak berdaya lagi. Jangan sampai pada masa itu baru kita mau ingat Tuhan. Jadi waktu masih muda kita ingat Tuhan. Inilah nasihat Raja Salomo. Nah, saudara sekalian, berbicara masa muda, maka kita harus mengakui, ya, bahwa masa muda bukan lagi masa kanak-kanak. Itu pasti kita akui, ya. Nah, oleh sebab itu bagi anak-anak muda, sifat-sifat kanak-kanak itu sudah waktunya kita tinggalkan. Ya. Apa sifat kanak-kanak itu? Itu sifat cengeng, sifat ketergantungan, sifat mau menang sendiri, sifat manja. Nah, saudara sekalian, sifat-sifat yang seperti ini sudah seharusnya kita tinggalkan. Ya. Karena saya lihat yang duduk di sini, ya, paling kecil sudah di tahap remaja. Ya. Ada yang sudah pemuda-pemudi. Jadi, sifat anak-anak itu sudah harus ditinggalkan. Kita lihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, dia katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Nah, saudara sekalian, inilah nasihat Paulus, bahwa sekarang kita sudah meninggalkan masa kanak-kanak, kita juga harus meninggalkan tabiat atau kebiasaan kanak-kanak itu. Saudara sekalian, mungkin kita mengatakan demikian, ya, sifat kanak-kanak itu sendirinya akan hilang, ya, mengiringi usia kita makin bertambah. Ya, wajar kalau anak-anak sifatnya kanak-kanak, tapi dari tahun ke tahun makin besar, jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, otomatis sifat kanak-kanak itu akan hilang. Saudara sekalian, pendapat yang seperti ini apakah benar? Ada sebagian benar, ya, tapi tidak semua benar, karena kita dapat melihat, ya, ada orang usianya seharusnya sudah dewasa, ya, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Cengengnya masih, ketergantungannya masih, tidak mandiri, mau kepentingannya sendiri yang dipikirkan, ya, padahal usianya sudah melewati masa kanak-kanak. Nah, saudara sekalian, masa muda adalah masa pertumbuhan, ya. Dan masa muda ini adalah masa di mana karakter kita sedang dibentuk, ya, belum terbentuk tapi lagi dibentuk, ya. Nah, jadi karakter seseorang sejak kapan dibentuk? Mungkin kita pikir, ya, setelah kita mengerti, setelah kita sekolah, karakter itu baru dibentuk. Tidak, saudara sekalian, ya. Sejak bayi, karakter seseorang itu sudah mulai dibentuk. Bahkan para ahli mengatakan, sejak dalam kandungan pun karakter itu sudah mulai dibentuk. Ya. Apa karakter itu? Saya buka kamus, saya baca karakter itu apa, ya? Karakter itu menyangkut watak. Karakter itu menyangkut sifat. Karakter itu juga menyangkut tabiat kita. Karakter itu juga menyangkut akhlak kita. Nah, itulah karakter, ya. Banyak bagian yang termasuk di dalam karakter. Jadi saya pikir, ya, saya merenungkan, mungkin ada benarnya bahwa, ya, seseorang karakternya mulai dibentuk sejak dia dalam kandungan. Ya. Saya pikir waktu mami lagi mengandung Cemimi, setiap hari papi itu bukain kaset lagu rohani. Ya. Setiap hari kami dengar kaset lagu rohani. Kalau tidak kaset rohani, kaset khotbah. Nah, sudah miminya lahir 1 bulan penuh, dari pagi sampai sore sampai malam kaset rohani itu tidak henti-hentinya dibuka. Nah, jadi sekarang anak-anak kami semuanya melalui proses yang seperti itu. Nah, buktinya, ya. Mimi kalau dengan lagu, anak-anak kami dengan lagu, mereka nyanyi tidak fales. Ya, mungkin dari kandungan mereka itu sudah terbiasa mendengar not lagu itu. Nah, dan mereka dari kecil diajak ke sekolah minggu, kemudian remaja sampai mereka ikut P3M, kemudian mereka keluar kota, di luar jangkauan kami, tapi mereka tetap setia mengikut Tuhan. Mungkin dari situ mereka dengar khotbah waktu mereka lagi di kandungan, waktu mereka masih bayi. Nah, saudara sekalian, jadi pendidikan karakter itu memang sudah dimulai sejak masa bayi. Jadi sekarang kalian sudah lewati masa bayi. Jadi kita nggak usah lagi pikir masa bayi. Karena apa? Apapun pendidikan yang kita dapat
karakter kita bagaimana dibentuk sejak bayi, sejak dalam kandungan sampai sekarang. Tidak bisa lagi kita pilih, karena kita tidak bisa pilih. Kita harus lahir di keluarga yang bagaimana, kita harus lahir dengan papa kita yang seperti apa, mama yang seperti apa. Tidak, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun karakter itu juga terus dididik sejak remaja, sejak kita mulai keluar. Nah, karakter itu dididik sampai masa pemuda, sampai dewasa. Nah, tapi ingat, karakter kalau sudah terbentuk, biasanya terbentuk pada masa muda kita, maka karakter itu sudah susah dirubah. Ya, peribahasa Tionghoa mengatakan Chiang San I Kai Pensin Nan. Maksudnya sungai, gunung mudah berubah-ubah. Ya, tapi karakter, sifat itu digeser pun susah. Nah, oleh sebab itu kita harus perhatikan bagaimana karakter kita itu dibina, dibentuk. Kita harus perhatikan. Nah, saudara sekalian, anak-anak muda yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ya, kita sekarang tahu karakter itu dibentuk saat kita bagaimana bergaul. Ya, karakter itu dibentuk situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa anak-anak selalu mirip dengan orang tuanya? Perilakunya, cara ngomongnya, perangainya, ya, cara jalannya kadang-kadang mirip orang tua. Kenapa? Ya, karena dari kecil mereka, mayoritas waktu sampai mereka pemuda, remaja pemuda, mayoritas waktu mereka bergaul dengan orang tuanya di rumah. Itu waktu yang terpanjang. Sehingga pergaulan yang akrab di rumah tangga itu membentuk karakter mereka, sehingga mereka mirip dengan orang tuanya. Ya. Saya kadang-kadang dengar Gisel ngomong itu mirip benar dengan Toto, cara dia ngomong. Ya. Nah, ini terbentuk di rumah tangga, ya, terbentuk di rumah tangga karena sering bergaul. Ada satu cerita, ya, manusia ini selalu terpengaruh dengan pergaulan, ya, dengan pergaulan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, ya, dengan pergaulan kita. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian Amsal 13 pasal 20 mengatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, ini ada dua versi, ya. Ketika kita bergaul dengan orang yang punya kebiasaan buruk, maka kita akan merusak, ya, merusak kebiasaan kita yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, kita akan menjadi bijak. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini suka miara burung. Jadi di belakang rumahnya itu kan ada taman kecil lah di dalam rumah tangga. Dia memelihara seekor burung beo. Kita tahu burung beo itu bisa diajari ngomong, ya. Nah, kemudian di tetangganya ini kebetulan orang itu juga suka melihara burung. Dia juga memelihara seekor burung beo. Nah, tapi bedanya apa? Burung beo yang hamba Tuhan ini tiap hari kalau berjumpa dengan orang, dia bilang haleluya, puji Tuhan. Tapi burung beo yang di tetangganya ini, kalau berjumpa dengan tuannya dan siapapun, sialan lu. Jadi tuan rumah sebelah ini
dia merasa iri ya dengan burung beonya hamba Tuhan ini. Satu hari dia minta izin lah dengan tetangganya. Dia bilang, Pak Pendeta, bisa nggak minjem burung beonya itu supaya didekatkan dengan burung beo saya. Saya sangat senang loh dengan burung beo Bapak. Ketimbang burung beo saya ini, sialan lu. Saya dengar puji Tuhan, haleluya. Aduh, saya senang sekali. Jadi dipinjamkanlah burungnya ke sebelah. Nah, dari hari ke hari sampai satu hari, apa yang terjadi? Ternyata bukan burung beo yang tetangga itu yang terpengaruh. Burung beo pendeta ini jadi ngomongnya sialan lu. Yang haleluya, puji Tuhan sudah hilang. Nah, saudara sekalian, ini pergaulan itu selalu mempengaruhi kita. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Ya, kalau kita suka bergaul dengan penipu, maka kita juga akan jadi penipu nanti. Kalau kita sering bergaul dengan penjudi, maka kita akan juga jadi penjudi. Ini hati-hati. Karena apa? Karena hati manusia ini condong kepada dosa. Sejak dosa diturunkan dari Adam dan Hawa, maka hati manusia ini condong kepada dosa. Ya, anak-anak kalau belajar dosa cepat, kalau belajar baik susah. Ya, harus dengan rotan, dengan cambuk, baru mau baik dia. Tapi kalau berubah jahat itu ya mudah sekali. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa membentuk karakter juga? Karakter juga dapat dibentuk melalui pendidikan. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati juga dengan pendidikan. Ya, makanya orang tua seringkali kalau pilih sekolah untuk anak-anak dia sangat jeli ya. Dia pilih sekolah yang bagus, sekolah yang memang ajarannya bagus, yang dikelola oleh pengurusnya yang bagus, nah fasilitasnya yang bagus, situasi lingkungan yang mendukungnya bagus, supaya anaknya bisa dididik dengan baik. Nah, saudara sekalian, kita lihat, berarti ada dua hal selain dari masa kecil ke masa dewasa. Ada dua hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu pergaulan. Satu, lingkungan. Kedua, pendidikan. Nah, jadi dari tiga hal ini kita masih bisa dididik, masih bisa dibentuk karakter kita. Di dalam Alkitab, siapa yang tidak melalui kematian? Ada berapa orang langsung diangkat Tuhan? Silakan jawab, Fitri. Ada dua tokoh di dalam Alkitab yang tidak melalui kematian diangkat oleh Tuhan. Siapa itu? Elia dan Henok. Elia dan Henok. Nah, kita lihat Henok. Apa kelebihan Henok? Henok dikatakan di dalam Alkitab, Henok bergaul dengan Tuhan. Saudara sekalian, padahal Henok ini umurnya paling pendek, 365 tahun. Dibandingkan dengan orang-orang di masa dia, di zaman dia, ada yang 800 tahun, ada yang 900 tahun, dia cuma 365 tahun usianya. Kalau kita katakan dia mati muda, tapi dia nggak mati, dia langsung diangkat oleh Tuhan. Ya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, kalau langsung diangkat oleh Tuhan, berarti orang itu istimewa di mata Tuhan. Jadi ingat ya, orang yang mau bergaul dengan Tuhan, di mata Tuhan adalah orang yang istimewa. Bagi Tuhan adalah orang yang istimewa. Oleh sebab itu, kita ingin memperoleh karakter yang baik, kita harus bergaul dengan Tuhan. Saya sangat senang ya, kalian rajin di dalam ibadah. Ini salah satu cara bergaul dengan Tuhan. Tapi tidak cukup itu ya, membaca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berdoa, komunikasi dengan Tuhan, itu bergaul dengan Tuhan. Ya. Jadi kita mengerjakan pekerjaan pelayanan bersama Tuhan, bersama Roh Tuhan.
itu juga bergaul dengan Tuhan. Jadi satu, pendidikan, ya, apa yang mendidik kita sehingga karakter kita bisa baik. Nah, kita dapat melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di situ mengatakan bahwa Alkitab ini sangat baik untuk mengajar, untuk menegur kesalahan, untuk membangun iman. Pokoknya Alkitab ini lengkap dengan kebaikannya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita suka dengan firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Tuhan, kita suka membaca dan memakai firman Tuhan, akhirnya karakter kita juga akan sama seperti yang Tuhan mau. Ya, karena firman Tuhan bisa mendidik karakter kita. Saudara sekalian, pendidikan sangat penting. Ya, selain kita dididik mendapatkan ilmu pengetahuan dunia, kita juga harus dididik di dalam kerohanian supaya karakter kita dapat memiliki karakter yang seperti yang Tuhan mau. Kita lihat ya, orang pendidikan militer, ya, dia masuk sekolah militer, akhirnya dia keluar, dia punya sifat karakter keras, ya, layaknya seorang militer. Ya. Nah, sebaliknya, kalau dia pendidikan perawat, nah, orang-orang yang pendidikan itu keluarnya nanti dia ramah-ramah, penuh kasih, penuh kesabaran. Nah, inilah fungsi dari pendidikan. Jadi saudara sekalian, pergaulan kita harus perhatikan, lingkungan, pergaulan lingkungan kita harus perhatikan, ya. Kita harus bisa pilah-pilah kepada siapa kita berteman, ya. Ya, tentu kepada orang-orang yang seiman satu. Kedua, orang-orang yang punya perilaku yang baik. Ya. Nah, saudara sekalian, masa muda juga adalah masa berkarya. Saudara sekalian, kenapa masa muda ini masa berkarya? Karena masa muda ini mempunyai kekuatan yang besar, punya semangat yang tinggi, ya, punya kelincahan, punya kemauan. Pokoknya masa muda ini adalah masa yang sangat potensi untuk berkarya. Jangan sampai masa tua kadang-kadang nafsu ada, tenaga kurang kata orang, ya. Tetapi masa muda itu gunakanlah untuk berkarya. Apa yang harus kita lakukan? Paulus memberikan satu gambaran menyeluruh. Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena orang muda ini selalu minder kalau di tengah-tengah orang tua, ya. Nanti kalau ada orang-orang tua di gereja duduk, orang muda masuk, ya minder dia duduk, menyelip di situ, nggak berani ngomong. Nah, ya. Paulus bilang, jangan membiarkan orang menganggap engkau muda, tetapi karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Di dalam sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, saudara sekalian, Paulus memberikan gambaran menyeluruh. Anak muda itu masa berkarya, ya. Karyanya haruslah tercakup di dalam apa yang Paulus katakan, di dalam kesucian, di dalam kesetiaan, ya, di dalam berbagai hal-hal yang baik, di dalam kasih, ya. Kita harus berkarya. Nah, saudara sekalian, ada sebuah lukisan, ya. Di lukisan itu melukis seorang raja yang sedang menempa rantai. Dengan apa dia menempa rantai? Karena raja itu memiliki mahkota. Jadi dari mahkota itu dia lebur, dia jadikan rantai.
Jadi lukisan itu menggambarkan raja itu lagi menempa lantai menggunakan bahan mahkotanya. Nah kemudian di bawah lukisan itu ada seorang hamba. Hamba itu budak. Ya. Dia lagi menempa mahkota dan dia memiliki rantai. Dia jadiin rantainya, menempa rantainya menjadi mahkota. Nah saudara sekalian, di bawah itu dia tulis, di bawah lukisan itu ditulis, kehidupan bergantung pada bagaimana seseorang menjalaninya. Saudara sekalian, apa artinya ini? Ya, kepada kita Allah telah memberikan semua orang talenta. Ya, mungkin talentamu beda dengan talenta dia, tapi semua orang tetap diberikan Tuhan talenta dan kemampuan. Sama seseorang diberi bahan, umpamanya ya, seorang ibu rumah tangga diberikan bahan gandum, gula, mentega, ya, sagu, telur, ya, bahan-bahan itu. Nah tergantung sekarang mau dibuat apa, Nah kita lihat raja itu memiliki mahkota, dia jadiin bahan mahkota, modal dia ini, talenta dia, apalah itu, dia nempa jadi rantai, naik pangkat atau turun pangkat. Turun pangkatlah dari mahkota dibuat rantai. Ya. Jadi raja itu buat. Tapi seorang budak yang kedudukannya rendah, dia diberi apa? Modal rantai. Tapi dia punya cita-cita yang tinggi. Dia tempa rantainya, dia bikin mahkota. Nah saudara sekalian, hidup seperti itu. Ya. Kepada kita semua diberi talenta oleh Tuhan. Ya. Temukan talenta itu dan kita kembangkan talenta itu. Ya. Kita menciptakan satu karya yang makin besar. Dan karya itu bukan saja untuk kita sendiri, juga untuk orang di sekitar kita, apalagi untuk Tuhan. Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Phyllis Diller. Phyllis Diller ini wajahnya jelek, suaranya parau. Ya. Jadi dia ini karena wajahnya sudah jelek, suaranya juga parau, jadi dia ini jadi minder. Satu hari dia nonton film opera. Dulu kan film opera itu sangat laris ya, karena belum ada film layar lebar seperti sekarang. Jadi orang beneran itu di situ yang main di panggung itu. Dia nonton, waduh, dia lihat apa artis yang di atas panggung ini begitu cantik, suaranya begitu merdu. Dia duduk di bangkunya, dia membayangkan, andai kata aku punya muka secantik dia, aku punya suara semerdu dia, aku juga pasti bisa seperti dia. Tapi sekarang apa mau dikata? Mukaku jelek, suaraku parah, nggak ada apa-apa yang bisa saya kerjakan. Tambah minder lah dia. Nah, rupanya dia mempunyai seorang teman akrab, dan teman akrabnya memperhatikan dan mengetahui sifat minder dari temannya ini. Pada suatu hari temannya ini mendapat satu buku, langsung dia pinjamkan buku itu. Buku apa itu? Ternyata buku itu adalah buku bahasa Inggris yang berjudul The Magic of Believing. Artinya di Indonesianya adalah keajaiban sikap percaya. Nah, saudara sekalian, temannya itu berikan buku itu kepadanya hadiah. Jadi dibawa pulanglah dia baca. Oh, setelah dia baca, sikapnya jadi berubah. Dia mulai mencari, aku ini sebenarnya bisa apa ya? Aku harus percaya bahwa aku bisa.
Ada apa yang unggul di dalam diriku? Dia pikir, dia renungkan, dia ingat. Waktu dia masih di sekolah, dia ini suka disuruh orang melawak. Dia punya bakat melawak. Sehingga dia selalu kalau ada acara-acara di sekolah, dia disuruh melawak di situ. Banyak orang ketawa di situ. Jadi dia pikir, mungkin ini adalah talentaku. Mulai dia terus latihan melawak. Nah, teman-temannya mulai mengenalkan dia ke acara-acara. Pertama acara-acara kecil-kecilan, ya. Mungkin acara di pesta ulang tahun. Dia diundanglah mimpin acara ulang tahun. Kemudian acara-acara pernikahan, dia juga diundang jadi presenter di situ. Ya, akhirnya karena gaya lawaknya bagus, cara dia membawanya bagus, ya banyak orang senang. Akhirnya dia diundang ke televisi. Akhirnya dia menjadi pelawak umum, duitnya banyak. Nah, saudara sekalian, di sini membuktikan kepada kita bahwa setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan. Temukan talenta itu, jangan minder, ya. Karena masa muda adalah masa berkarya. Temukan talenta kita, kemudian kembangkan. Maka kita akan menjadi orang pilihan. Kita akan menjadi orang yang dapat menghasilkan karya, ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, juga untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada seorang yang memberikan definisi, ya, tentang kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Saudara sekalian, dia katakan demikian. Anda dewasa saat Anda tidak hanya memiliki anjing, tapi Anda juga ingat untuk memberinya makan dan minum setiap hari. Jadi artinya, kalau kita cuma suka anjing tapi tidak kasih makan, tidak kasih minum, biarin papa mama yang urus, kita cuma mainin anjing aja, itu tandanya belum dewasa. Kalau kita dewasa, kita memiliki anjing, kita main dengan anjing, kita juga ingat kasih dia makan, kasih dia minum setiap hari. Artinya memelihara dia, ada tanggung jawab, jangan hanya menikmati. Nah, Anda dewasa saat Anda tidak hanya bisa berdandan. Oh, ini cewek-cewek, ya. Ya. Kalian dewasa, bukan cuma bisa bersolek, bukan. Tapi bisa juga baju-baju kotor itu diangkat, dimasukkan ke tempat box untuk cuci. Nah, saudara, ada tanggung jawab. Ya. Ada orang sering kita nonton di TV, kamarnya berantakan, baju kotornya di ranjang ada, di lantai ada, pokoknya dia tidak peduli, dia salin, dia lempar sana, lempar sini. Itu orang belum dewasa, karena dia belum bertanggung jawab. Nah, Anda dewasa saat Anda tidak hanya mampu memakai telepon. Ini telepon umum, ya, telepon umum. Di luar negeri itu kan pakai telepon umum, ya. Anda dewasa bukan saja Anda bisa pakai telepon umum, tapi Anda tahu tidak berlama-lama sehingga yang lain juga sempat menggunakannya. Jangan egois, ya. Kalau orang dewasa nggak egois, ya. Dia pakai telepon umum, dia tahu bahwa pasti ada orang yang mau pakai juga. Nah, jadi dia punya kesadaran. Itu tandanya orang dewasa, ya. Anda dewasa bukan saja saat Anda tidak hanya cukup umur untuk mengemudikan mobil sendiri, tetapi Anda juga membayar bensin yang Anda gunakan. Nah, artinya orang dewasa sudah bisa nyetir, bukan cuma nyetir doang, tapi kalau mau menikmati mobil harus bisa cari uang untuk membayar bensin. Nah, itu tanda-tanda daripada dewasa. Kesimpulannya,
Makanya kedewasaan itu tidak diperoleh seiring umur kita bertambah. Tidak. Tapi kedewasaan itu dapat kita peroleh bersamaan menerima tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak P3M yang saya kasihi di dalam Tuhan, di segi umur kalian sudah remaja, sudah pemuda-pemudi, dan kalian sebentar lagi akan masuk ke tahap kedewasaan. Nah, saudara sekalian, memang kedewasaan ini membutuhkan proses. Pembentukan karakter juga membutuhkan proses. Dari bayi mulai, dari kandungan mulai, remaja, pemuda, sekarang masih di dalam masa pembentukan karakter. Jadi harus hati-hati, ya. Di dalam kita memilih teman, memilih pergaulan, di dalam kita berkecamuk di dalam keadaan, situasi dan lingkungan, pilihlah. Yang penting jangan lupa bergaul dengan Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, karena disitulah kita akan mendapatkan suatu pedoman yang benar. Karena ajaran dunia ini sudah rusak, ya, sudah rusak. Seperti benar, tetapi akhirnya menjerumuskan kita. Hanya ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan yang kekal, yang benar, yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Jadi anak-anak P3M yang saya kasihi, semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali apa yang pengkhotbah mengingatkan kepada kita. Ingatlah Tuhan pada masa mudanya. Jangan sampai pada saat yang sulit, yang kita katakan tidak ada lagi kesenangan, tidak ada lagi harapan. Jangan sampai saat itu baru kita mau ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan sejak masa muda kita. Dan disitulah kita akan bertumbuh, dan disitulah kita akan berkembang, dan disitulah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang untuk menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Kami rindu firman-Mu yang singkat ini memberikan kami pencerahan, sehingga kami tahu bahwa pada masa muda saat ini kami harus ingat Tuhan. Kami harus senantiasa bergaul dengan Tuhan. Kami senantiasa ada di dalam pendidikan Tuhan, di dalam firman-Mu, sehingga kami akan menjadi pemuda-pemuda yang pilihan Tuhan, yang pada saatnya akan menghasilkan buah, yang akan menghasilkan karya yang memuliakan nama-Mu. Berikan kami suatu kepercayaan diri yang tinggi Tuhan, sehingga kami boleh menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat mengembangkannya sehingga menghasilkan karya-karya yang membanggakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.